Assalamualaikum pemirsa Majid TV. Saat ini perkembangan teknologi komputer seperti halnya aliran air di sungai yang terus mengalir tanpa henti. Kalian mungkin sudah menyadarinya bukan? Setiap waktu terus bermunculan teknologi baru yang semakin maju dan canggih tentunya. Kata algoritma berasal dari kata nama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, yaitu ilmuwan Persia yang menulis buku Al-Jabr wal Muqabalah yang terbit pada tahun 825 Masehi. Kemajuan teknologi ini nggak terlepas dari perkembangan berbagai disiplin ilmu pengetahuan di masa sebelumnya yang menjadi dasar perkembangan teknologi ke depannya. Nah, salah satu ilmuwan yang memiliki peran penting dalam perkembangan teknologi terutama di bidang komputer adalah Al-Khawarizmi. Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi ini dikenal sebagai matematikawan yang menemukan aljabar dan juga merupakan bapak dari algoritma. Bagi sebagian orang yang berprofesi sebagai programmer atau developer, tentunya algoritma ini sering kalian pergunakan saat melakukan pengembangan program. Jadi, siapakah Al-Khawarizmi ini? Ayo kita kenal lebih jauh bapak dari algoritma dan penemu aljabar ini di video ini. Nah, kalau kalian penasaran, simak video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel Majid TV dengan like, subscribe, serta komen kalian. Dan tentunya share video ini agar pemirsa Majid lainnya bisa menikmati konten ini. Al-Khawarizmi memiliki nama lengkap Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Sedangkan di negara-negara barat, Al-Khawarizmi dikenal dengan sebutan algoritmi atau algorismi atau Al-Khwarizmi dan sebutan dengan ejaan yang lainnya. Al-Khawarizmi lahir sekitar tahun 780 Masehi di Khawarizm, jika sekarang tempat kelahirannya dikenal dengan kota Khiva di Uzbekistan. Keluarga beliau merupakan turunan Persia yang telah menetap di Khawarizm. Namun dari beberapa catatan sejarah diketahui bahwa beliau ketika kecil pindah bersama keluarganya ke selatan kota Baghdad, sehingga disinilah beliau meniti karirnya sebagai seorang matematikawan. Beliau diperkirakan hidup di masa Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun, Al-Muta'sim dan Al-Watsiq, yang dikenal sebagai masa keemasan ilmu pengetahuan di daerah Arab berkat translasi buku dan ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab. Pada masa itu terdapat Bait Al-Hikmah yang menjadi pusat penelitian, penerjemahan buku ke dalam bahasa Arab, dan juga publikasi ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para cendekiawan muslim tak terkecuali Al-Khawarizmi ini. Al-Khawarizmi bergabung bersama cendekiawan yang lain di Bait Al-Hikmah ketika berusia 20 tahun. Semasa hidupnya beliau bekerja di sekolah kehormatan yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Di sanalah beliau banyak menulis berbagai gagasan dan mempublikasi buku ilmu pengetahuan baik di bidang matematika, astronomi, sejarah maupun geografi, termasuk mempelajari terjemahan literatur Sanskerta dan Yunani. Karya pertama beliau dipublikasikan dalam buku Al-Jabr. Buku ini merupakan buku pertama yang menjelaskan solusi sistematik dari linier dan notasi kuadrat. Berkat karya inilah beliau dijuluki sebagai Bapak Al-Jabr. Selain itu, buku ini juga membawa kontribusi dalam kebahasaan. Kata Al-Jabr berasal dari kata Al-Jabr yang tercantum di dalam bukunya. Hasil pemikiran beliau dalam buku Al-Jabr dianggap sebagai revolusi besar dalam bidang matematika. Beliau ini berhasil mengintegrasikan konsep-konsep geometri dan matematika Yunani kuno ke dalam konsep matematika yang baru. Pemikirannya menghasilkan sebuah teori gabungan yang memungkinkan bilangan rasional, irasional, dan besaran-besaran geometri diperlakukan sebagai objek-objek Al-Jabr. Al-Khawarizmi ini juga berkontribusi terhadap cabang aritmatika. Hasil pemikirannya mengenai bidang ini dituangkan dalam karyanya yang berjudul Kitab Al-Jama' wal Tafriq Bihisab Al-Hind. Kitab ini dikenal sebagai buku ilmu pengetahuan yang pertama yang ditulis menggunakan sistem bilangan desimal. Teori yang dibahas dalam buku ini merupakan titik awal penyeimbangan ilmu matematika dan sains. Dan dari buku ini jugalah cikal bakal dari algoritma muncul. Di belahan Eropa, karyanya banyak ditranslasikan ke dalam bahasa Latin sebagai algoritmi, algorismi, Al-Khawarizmi, sehingga di literatur barat Al-Khawarizmi dikenal sebagai algorisme. Sebutan inilah yang kemudian digunakan untuk menyebutkan konsep algoritma yang ditemukannya. Perhitungan logaritma yang sekarang banyak dipergunakan secara luas terutama di bidang komputer atau sains dan engineering yang berasal dari hasil pemikiran beliau. Selain itu, matematika biner yang digunakan dalam pemrograman juga didasari oleh konsep algoritma Al-Khawarizmi. Perkembangan yang semakin maju bagi komputer digital dan pemrogramannya nggak terlepas dari pemikiran beliau yang menjadi gerbang kemajuan. Kata algoritma sendiri yang kita kenal sekarang merupakan kata yang diambil dari kata algorismi yang dilatinisasi dari namanya. Al-Khawarizmi diperkirakan wafat pada tahun 850 Masehi dan semasa hidupnya karyanya tidak seputar bidang matematika saja ya. Namun banyak bidang dari ilmu pengetahuan yang ikut terpengaruh dari hasil pemikiran tersebut.
Seperti pada bidang geografi, beliau menyempurnakan peta Ptolemeus dalam karya yang berjudul Kitab Surat Al-Ard, dan menurut Paul Gales, hal ini sangat bermanfaat untuk menentukan posisi kita dalam kondisi yang buruk. Lantas apa sih pengaruh Al-Khawarizmi dalam bidang ilmu pengetahuan? Nah, Al-Khawarizmi ini banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menemukan konsep aljabar yang kita kenal sekarang melalui buku aljabar yang berisi mengenai persamaan linier dan kuadrat. Yang kedua, orang yang pertama menjelaskan dan mempopulerkan kembali penggunaan angka 0 serta mengenalkan sistem notasi desimal dan tanda pengalian 2. Yang ketiga, memperkenalkan tanda negatif pada bilangan. Yang keempat, membuat tabel perhitungan astronomi guna mengukur jarak dan kedalaman bumi. Tabel ini juga menjadi dasar untuk penelitian di bidang astronomi. Yang kelima, model pembuatan peta dunia yang dituliskan dalam buku Surat Al-Ard yang digunakan para ahli geografi barat dalam menggambarkan peta. Yang keenam, menemukan konsep alat penunjuk waktu dengan bayangan sinar matahari dalam buku Sundials. Yang ketujuh, menemukan konsep dasar algoritma melalui pembahasan aturan-aturan melakukan aritmatika menggunakan bilangan Hindu, Arab, dan solusi sistematis. Dan masih banyak lagi karya-karya beliau semasa hidupnya mempengaruhi ilmu pengetahuan saat ini. Selain ahli matematika, Al-Khawarizmi juga seorang ahli geografi, ahli astronomi, ahli astrologi, ahli sejarah, bahkan teori mengenai seni musik dan lukis yang beliau tuliskan dalam bukunya. Beliau merupakan sosok yang cerdas dalam berbagai bidang dan menjadi cerminan identitas muslim yang sesungguhnya. Sebagai seorang muslim, kalian harusnya bangga sekaligus menjadi cambuk bagi kalian yang sering bermalas-malasan atau kaum rebahan. Ilmu pengetahuan matematika pada dasarnya sangat berperan dalam pengembangan komputer dan teknologi dari dahulu hingga sekarang. Dan peran ini tidak sedikit melainkan sangatlah besar, dan itu nggak terlepas dari peran Al-Khawarizmi di dalamnya. Walaupun demikian, sedikit yang mengenang jasa dari Al-Khawarizmi ini. Algoritma tidak bisa terlepas dan selalu berdampingan dengan perkembangan teknologi yang saat ini semakin maju. Bahkan untuk teknologi kecerdasan buatan sekalipun tak dapat pintar tanpa sistem algoritma dalam pemrogramannya. Menurut David Berlinski dalam bukunya yang berjudul The Advent of the Algorithm, The ID, The Rules of the World, mengatakan dua gagasan terbentang gemerlap di atas dulu. Yang pertama adalah kalkulus, yang kedua adalah algoritma. Kalkulus adalah gagasan yang memungkinkan sains modern menjadi mungkin. Algoritma adalah gagasan tentang prosedur yang efektif yang memungkinkan dunia modern menjadi mungkin. Di samping algoritma, salah satu kontribusi yang dilakukan Al-Khawarizmi yang cukup besar adalah perkembangan bidang komputer yang memperkenalkan angka 0 dalam sistem penomoran Arab yang nantinya diadaptasi pada bidang komputer. Angka 0 sendiri merupakan bagian yang ada dalam kode biner dan merupakan dasar dari pembentukan program komputer. Angka 0 sendiri digunakan kembali oleh George Boole, seorang ahli matematika dan logika asal Inggris yang merumuskan aljabar Boolean. Bahkan aljabar sendiri merupakan salah satu konsep yang ditemukan oleh Al-Khawarizmi. Aljabar Boolean memiliki peran penting dalam evolusi digital untuk mewakili bentuk-bentuk logis dan silogisme dengan simbol-simbol aljabar dan logika melalui formula yang beroperasi pada 0 dan 1. Nah, pemirsa Majid TV, dari kisah hidup Al-Khawarizmi ini kita dapat belajar satu hal penting, yaitu karya. Nah, melalui karya inilah kalian bisa diingat dan dikenang, dan untuk bisa membuat karya, tentunya kalian harus memiliki kemampuan, dan kemampuan ini merupakan buah dari proses belajar kalian. Oleh karena itu, pemirsa Majid TV wajib bagi kita untuk mengenal jasa-jasa Al-Khawarizmi ini dan menjadikan beliau sebagai suri tauladan dan contoh bagi kita agar tidak malas-malasan dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana pemirsa Majid TV? Menarik kan kisah tentang Al-Khawarizmi ini? Kalau kalian tertarik, simak video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel Majid TV dengan like, subscribe, serta komen kalian. Dan tentunya share video ini agar pemirsa Majid lainnya bisa menikmati konten ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بين يدي رحمتي وأنزلنا من السماء